Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi kabar berita yang mantap jos dan juga cukup panas nih bos. Kini datang lagi dari negara kita Indonesia, yang lagi-lagi disebutkan, diprediksi, diproyeksikan oleh lembaga asing internasional bakal menggantikan Amerika dan China untuk memimpin ekonomi dunia di masa depan bos. Dunia pun disebut akan dipimpin oleh lebih dari 2 negara atau istilahnya tatanan dunia multipolar, di mana disebutkan ada 3 negara yang akan berperan penting dalam ekonomi global. Dan salah satunya adalah negara kita Indonesia. Nah, bau-baunya sepertinya di masa depan adalah puncak kejayaan Indonesia nih, kalau pemerintahannya masih benar ya bos. Nah, lantas pertanyaannya, prediksi lembaga asing mana lagi kah itu? Dan negara-negara lain manakah itu yang disebutkannya selain Indonesia? Bagaimanakah pernyataan lengkapnya saat menyebut bahwa Indonesia akan menjadi pemimpin ekonomi dunia di masa depan? Setelah ini kita bahas bos. Kemudian kabar kedua nanti yang tak kalah panas. Tatanan dunia baru yang kini mulai terbentuk pun akhirnya juga diakui oleh Amerika bos, di mana sang negara adiputra ini pun mengatakan bahwa tatanan dunia lama telah berakhir dan kini mereka menganggap China dan Rusia sebagai ancaman. Nah loh, apakah artinya kini Amerika mulai merespon serius pergerakan Rusia-China? Apakah artinya ini Amerika akan siap untuk baku hantam lagi melawan Rusia-China? Penasaran ceritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, kabar pertama datang dari proyeksi masa depan dunia yang bakal dipimpin oleh calon 3 negara adiputra baru nih bos. Yang salah satunya disebutkan adalah negara kita, Indonesia. Nah, prediksi-prediksi tahun ini munculnya ngeri-ngeri sedap ya kan. Setelah kemarin opung kita Bapak Luhut katakan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia tahun 2025 akan menyalip Rusia, kini muncul lagi pernyataan baru bos, di mana di masa depan dunia akan dipimpin oleh Indonesia dan 2 negara adiputra baru nih. Nah, pertanyaannya kini negara manakah itu? Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Prediksi atau proyeksi masa depan ekonomi dunia ini pun diungkapkan oleh seorang pendiri Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum yang disingkat WEF, yaitu Mr. Klaus Schwab, saat menjadi pembicara dalam ASEAN Business and Investment Summit atau ABIS 2023 di Jakarta saat KTT ASEAN kemarin bos. Nah, prediksi baru lagi nih ya kan. Dalam analisis lembaganya, ia pun menyebut bahwa di masa depan, ekonomi dunia diprediksi tak akan lagi dipimpin oleh Amerika Serikat ataupun China bos, melainkan akan bersifat multipolar, yaitu maksudnya akan dipimpin oleh lebih dari 2 negara yang memegang tampuk kekuasaan. Dan ia ungkapkan ada 3 negara yang akan berperan penting di ekonomi global, yakni yang pertama negara kita Indonesia, kemudian kedua Arab Saudi, dan yang ketiga adalah negeri Samba Brazil. Nah, calon-calon 3 negara adiputra baru yang bakal menggantikan Amerika, Rusia, dan juga China nih bos. Semakin lama semakin ngeri ya kan prediksinya. Oke, lanjut dalam pernyataan beliau, Mr. Klaus Schwab ini pun mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan seperti Indonesia, Arab Saudi, dan Brazil akan memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan insight baru dalam konteks geopolitik dan ekonomi dunia, ujar beliau. Nah, artinya di sini admin tangkap nih bos, bahwa negara kita Indonesia di masa depan bersama dengan Arab Saudi dan Brazil akan menjadi negara besar baru yang bakal memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi geopolitik dunia, bagi ekonomi dunia. Jadi jika kini persaingan geopolitik hanya berporos pada 2 kekuatan global besar, yaitu antara geng Amerika Eropa CS melawan Rusia China CS, namun di masa depan mereka bakal kalah bos, dan mungkin akan bergantung kepada 3 negara baru besar ini, yaitu kita Indonesia, Arab Saudi, dan juga Brazil. Di mana ketiga negara ini pun memang merupakan negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah, populasi muda melimpah, dan pertumbuhan yang juga bukan kaleng-kaleng bos. Seperti contoh, Arab Saudi merupakan negara sultan bos, karena memiliki cadangan minyak yang sangat besar di dunia.
Kemudian Brazil, kalian jangan salah. Negara Samba yang satu ini pun merupakan satu negara yang dikenal sebagai penghasil terbesar dunia untuk kopi, jeruk, dan tebu. Kemudian kedua terbesar dunia untuk kacang kedelai, daging sapi, dan ayam. Ketiga terbesar dunia untuk gula dan jagung. Bahkan selain itu Brazil pun memiliki banyak komoditi lainnya yang termasuk dalam 10 besar dunia bos. Seperti coklat dan kapas yang dihasilkan dari Brazil. Bahkan negara Brazil ini pun juga diberkati dengan berbagai cadangan mineral yang cukup besar, yang meliputi bauksit, kaolin, besi, niobium, timah, litium, tantalum, gemstone, dan nikel. Kemudian Brazil juga merupakan penghasil beberapa komoditi utama seperti emas, batu bara, dan juga fosfat. Jadi negara Brazil ini pun penghasilan alamnya melimpah ruah dan bukan kaleng-kaleng bos. Dan untuk negara kita Indonesia, kalian tahu sendirilah ya. Saat ini pembangunan kita besar-besaran bos, jor-joran. Program hilirisasi, bahan tambang mentah digenjot terus. Bahkan Indonesia kini bercita-cita untuk menjadi pusat baterai listrik dunia dan pusat energi dunia. Nah, dan kalian jangan salah bos. Jika ekonomi suatu negara sudah bangkit, maka bukan tidak mungkin kekuatan militernya pun juga bakal bangkit, seperti contohnya negara China yang bertransformasi menjadi sangat kuat bos. Mantap, mantap jos. Oke, terakhir kabar ketiga yang cukup panas. Baru-baru ini Amerika Serikat pun mengklaim bahwa dunia kini sedang bertransisi ke tatanan diplomatik baru bos. Jadi maksudnya nih, tatanan dunia lama yang dulu telah terbentuk kini mulai berubah ke arah yang baru bos. Dan hal ini pun diakui langsung oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu Antony Blinken. Dan menurutnya kini Washington, Amerika pun harus memimpin hal ini dalam mengatasi meningkatnya ancaman dari Rusia dan China dengan cara bekerja sama bersama sekutu-sekutunya untuk membangun kepercayaan di antara negara-negara yang tidak menerima sistem lama dan menginginkan sistem baru Rusia-China ini. Beliau mengatakan bahwa tatanan pasca Perang Dingin berakhir ketika stabilitas geopolitik yang relatif stabil selama beberapa dekade telah digantikan oleh persaingan yang semakin ketat dengan kekuatan otoriter. Dan menurutnya kekuatan itu pun adalah kekuatan-kekuatan yang dipimpin oleh Rusia dan China, ujar Antony Blinken. Nah, beliau pun kemudian juga menyebut bahwa China merupakan tantangan jangka panjang terbesar karena menurutnya China ingin membentuk kembali tatanan internasional dan mengembangkan kekuatan ekonomi, diplomatik, militer, dan teknologi untuk mewujudkan hal tersebut. Nah loh, jadi sepertinya persaingan perang dingin seperti dulu akan mulai terbentuk lagi nih bos, bahkan lebih besar lagi. Bahkan mungkin tak cuma perang dingin aja, tapi perang panas alias dor-doran bisa saja meletup setiap saat. Pasalnya kini, kedua kubu telah menyadari kekuatan dari masing-masing lawan yang kini sedang tumbuh besar seperti China dan juga Rusia, diikuti Korea Utara dan juga Iran bos. Dah. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines.